Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini, di ruang kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat teriring salam tak lupa marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah memberikan kita petunjuk jalan dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Baiklah, di sini Bapak selaku panitia ataupun juri lomba apa? Pidato ya, lomba pidato. Di sini Bapak akan membacakan beberapa kriteria penilaian dalam suara kita harus terdengar jelas ya. Jangan sampai pendengar yang mendengarkan kita itu mensalahartikan apa yang kita sampaikan ya, sehingga gagallah apa yang semestinya kita sampaikan kepada pendengar ya. Jadi sebisa mungkin vokal kalian harus jelas ya, penyampaiannya harus jelas. Kemudian selanjutnya yaitu penilaian mimik. Apa itu mimik? Ya, ekspresi ya. Ekspresi itu wajah ya, bisa gerak-gerik. Jadi ada beberapa kata atau kalimat itu disesuaikan lah. Misalnya kalimatnya itu sedih, ya kita bisa dengan sedih. Kalau kalimatnya gembira, maka kita bisa dengan wajah yang gembira dalam menyampaikannya. Kemudian materinya ya. Nah, materinya kalau bisa ya, itu menyangkut dengan apa yang dilombakan ya. Maksudnya apa yang sedang diperingati dalam lomba ini. Nah, jadi materi itu harus ada sangkut pautnya. Jadi ada 4 ya. Nah, yang pertama tadi adalah apa? Untuk intonasi ya. Yang kedua yaitu vokal. Yang ketiga yaitu mimik ya, atau ekspresi ya. Yang keempat yaitu yang terakhir apa? Ya, materinya ya. Jadi itu tadi ya, penjelasan mengenai beberapa kriteria penilaian dalam lomba pidato ya. Mungkin itu saja ya yang dapat Bapak sampaikan, yang dapat Bapak jelaskan untuk kalian semua agar dapat dipahami dan nantinya bisa kalian praktekkan ya di podium ini dengan baik dan benar. Nah, itu saja. Terima kasih atas perhatian dari anak-anak sekalian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah ekspresi. Dipanggil nama yang pertama adalah Ica. Silakan ke depan. Teman-teman yang berbahagia, segala puji hanya bagi Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat, karunia, serta nikmatnya kita bisa berkumpul dan berpartisipasi dalam acara peringatan Hari Pahlawan ini. Tak lupa salawat serta salam hendaklah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini kita semua berkumpul di sini dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Mungkin tak sedikit orang yang menyepelekan hari bersejarah ini. Untuk itu diadakanlah acara ini agar kita para penerus bangsa dapat mengenal, menghargai dan meneruskan perjuangan yang mereka lakukan di masa lampau. Peringatan Hari Pahlawan menjadi acuan bagi kita agar dapat mempertahankan bangsa ini dari bangsa asing. Kota Surabaya menjadi saksi betapa kokohnya jiwa kesatria para pejuang Indonesia.
Pada saat itu, pihak Inggris mengeluarkan ultimatum atau pernyataan agar rakyat Surabaya menyerah. Namun, apakah mereka akan menyerah? Tentu tidak, justru semangat mereka semakin membara. Apapun mereka lakukan agar rakyat Indonesia dapat terbebas dari penjajahan. Bung Tomo, pemimpin pertempuran, membakar semangat rakyat Surabaya melalui radio. Pertempuran berlangsung selama 3 minggu. Lebih dari 6.000 rakyat Indonesia gugur dalam pertempuran tersebut. Apakah teman-teman berpikir berapa tetes darah yang harus mereka keluarkan demi bangsa ini? Perhatikan kalian. Pernahkah kalian berpikir berapa banyak anak seusia kalian yang menahan sakit panasnya peluru yang ditancapkan penjajah ke tubuh mereka? Apakah teman-teman berpikir bagaimana keadaan kita sekarang jika dahulu tak ada orang seperti mereka? Tak banyak orang yang berpikir demikian. Mereka hanya mementingkan diri sendiri. Buktinya ketika beberapa dari kebudayaan Indonesia diambil bangsa lain, banyak orang yang kurang peduli terhadap hal itu. Ada juga yang peduli, namun hanya sekedarnya. Mereka bisanya hanya berbicara, pada ternyatanya kasus ini hilang begitu saja. Nah, itu baru satu dari sekian kasus yang diakibatkan oleh kurangnya perasaan cinta terhadap negara. Jika dibiarkan terus-menerus, pasti akan timbul kasus lain yang lebih berat. Alangkah baiknya kita sebagai penerus bangsa meladani sikap para mempertahankan negara ini beserta apa yang ada di dalamnya, baik dari kebudayaannya, keamanannya, maupun masalah lain. Jangan berpikir apa negara berikan untukmu, namun berilah negara kita yang terbaik. Untuk itu, marilah kita bersatu dan bersama-sama membela negara Indonesia tercinta ini. Hadirin yang saya hormati, terima kasih atas perhatian, dan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda, saya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk Ica tadi intonasinya kurang ya, karena seperti membaca. Kepada audiens juga kurang. Jadi, seharusnya kalau berpidato itu boleh melihat catatan. Kan ada 3 metode dalam pembacaan pidato. Yang satu tadi secara langsung tanpa teks, menghafal, terus pakai teks. Walaupun pakai teks, dia jangan penting. Dia tadi seperti membaca, vokalnya cukup kedengaran jelas, materi juga masuk juga. Yang salah di dia tidak ada beradaptasi dengan audiens, intonasinya tidak ada juga. Jadi yang dengar tadi tidak tahu isinya, karena tidak ada intonasi tadi. Mimik juga tadi tidak ada, mimik tidak ada, intonasinya kurang ada, vokalnya lumayan jelas ya, vokalnya tidak ada yang terbata-bata. Ya, cukup sampai ini. Silakan Ibu Eka. Mungkin saran dari ini sama saja seperti Ibu Sri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini Bapak hanya ingin memberikan mungkin istilahnya masukan ya. Untuk sejauh ini untuk level kelas 7 sudah lumayan bagus ya. Yang pertama yaitu Bapak menilai dari inisiatif kalian atau kemauan kalian ya, dalam ikut serta lomba ini ya. Itu salah satu nilai plus yang harus dibanggakan lah, dan Bapak bangga bagi kalian yang sudah berani untuk mengikuti lomba ini.
Kemudian tadi sudah dijelaskan sama Ibu Sri tentang beberapa hal yang kurang ataupun yang baiknya. Jadi ya diharapkan kedepannya untuk bisa lebih dipelajari lagi agar nanti bisa lebih baik ke depannya. Dan bagi yang lainnya jangan jangan merasa minder ya. Jadi harus tetap lakukan apa yang bisa dilakukan ya. Jangan putus asa. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Selamat siang yang saya hormati Ibu, Bapak Guru, serta teman-teman sekalian yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Bunda Kartika Ari Wicaksono dari kelas 82 yang akan menyampaikan pidato yang bertemakan Teladani Semangat Perjuangan Para Pahlawan Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberi kesempatan untuk dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Lupa pula salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, Hari Pahlawan adalah peristiwa sejarah pertempuran Indonesia yang terjadi pada tanggal 10 November 1945. Peristiwa ini diperingati untuk mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan kita. Para pahlawan Indonesia telah berjuang mempertaruhkan jiwa, raga, serta hartanya untuk kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan bangsa ini tercapai karena rakyat Indonesia mempunyai semangat perjuangan yang sangat tinggi. Tanpa semangat perjuangan yang sangat tinggi, kita yakin kemerdekaan bangsa ini tidak akan tercapai. Selamanya rakyat Indonesia akan hidup di bawah penindasan penjajah. Para penjajah negeri kita bermaksud menguasai pemerintahan dan menggeruk kekayaan bangsa ini. Berbagai macam cara mereka lakukan. Para penjajah itu memaksa rakyat Indonesia untuk bekerja lewat kerja rodi dan rumusah. Tanpa upah mereka harus bekerja keras, bahkan tanpa makan yang cukup. Oleh karena itu, banyak rakyat Indonesia yang meninggal pada saat kerja rodi dan rumusah. Hal lain yang perlu diteladani yaitu kita sebagai generasi muda harus tangguh seperti para pahlawan kita yang tangguh dalam menggapai cita-cita mereka. Para pahlawan tidak hanya mencucurkan keringat, tetapi juga dengan segenap jiwa mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Dan mereka tetap teguh berjuang membela negara dan mempertahankan prinsip mereka. Semangat rela berkorban para pejuang kita yang begitu besar itu patut kita teladan juga. Sudah saatnya sebagai generasi muda dikenalkan kembali kepada nilai-nilai kepahlawanan yang sudah mulai luntur dan tidak berarti lagi. Dengan mengenal para pahlawan, kita akan diajarkan untuk membangun kembali sikap kepahlawanan, patriotisme dan nasionalisme. Lihatlah mereka yang telah berhasil. Mereka telah menunjukkan bahwa cita-cita mereka bukan hal yang mustahil. Teman-teman sekalian, semoga pidato ini dapat membuat kita lebih tangguh dan semangat untuk menjadi penerus bangsa kita. Berjalan selaras meneruskan perjuangan para pahlawan menggapai cita-cita bangsa, yaitu Indonesia yang lebih baik ke depannya. Kita sebagai generasi penerus harus senantiasa mendoakan arwah para pahlawan agar diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga bangsa ini senantiasa dalam lindungannya tetap dikaruniai kemerdekaan dan persatuan. Amin ya robbal alamin. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Ya, kok yang lagi? Bunda, terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda sudah tampil. Donasinya dapat, pokoknya dapat, mic-nya juga dapat, materinya juga dapat. Pidatonya sudah bagus. Ya, mungkin ini saja yang Ibu sampaikan, semuanya sudah dapat, tidak ada lagi komentar. Ada yang TK? Iya Bunda, terima kasih perwakilan T82 ya. Sudah bagus ya. Semuanya juga udah lumayan bagus lah. Jadi pengalaman juga ya hari ini ya. Udah.
Tepuk tangan ya Pak Bunda. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya. Baik itu nikmat kesehatan jasmani maupun rohani. Dan yang paling penting adalah nikmat Islam wal iman yang ada pada diri kita. Alhamdulillah. Semoga setiap saat kita senantiasa diberikan kekuatan serta keistiqomahan untuk menjadi golongan orang-orang yang berilmu serta beramal soleh secara ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat beriringan dengan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita semua, Sayyidina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat. Dan semoga kita semua sebagai umat Islam nantinya bisa mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa, marilah sama-sama kita doakan semoga negeri Indonesia menjadi negeri yang baldatun, qaibatun, warabun ghafur. Amin. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kesehatan serta kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepada-Nya. Perkenalkan, nama saya Kirani Anggraini, saya perwakilan dari kelas 72. Hari ini izinkan saya untuk menyampaikan salah satu pidato agama Islam yang bertema jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar hambanya untuk meminta pertolongan dengan bersabar dan mendirikan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'izu bis-sabri was-salati innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang demikian itu sungguhlah berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'izu bis-sabri was-salati innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Jadi sabar adalah kunci dari keberhasilan. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, Allah memerintahkan agar manusia untuk senantiasa meminta pertolongan dengan bersabar dalam menghadapinya. Seorang hamba jika bersabar dalam menghadapi setiap masalah, maka niscaya masalah yang dihadapi tersebut akan menjadi ringan. Bersabarlah dan peganglah janji Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau yang berarti, dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran, jalan keluar beriringan dengan kesukaran. Setelah kesulitan maka akan datanglah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dari para ulama juga menjelaskan bahwa sabar mencakup 3 hal. Yang pertama, sabar dalam menghadapi takdir yang Allah berikan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar dalam menaati perintah yang Allah berikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Serta mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Kirani Anggraini ya. Jadi termasuk bagus ya ini pidatonya. Ya tidak apa-apa kalau materinya tidak ini, tapi yang penting dari semangatnya ya dalam menyampaikan, karena pidato ini kan memang butuh semangat ya pidatonya. Jadi semangatnya itu sudah masuk ya semangatnya dia. Intonasinya bagus ya, kemudian vokalnya lumayan jelas vokalnya. Jadi kita sebagai audiens itu mengerti apa yang disampaikan karena vokal yang jelas. Dan kemudian mungkin ini salah satu nilai plusnya ya. Nilai plus karena apa?
Karena dalam pidato keagamaan ini ya disertakan juga dengan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran ya. Itu merupakan nilai plus ya dalam menyampaikan pidato, lebih-lebih pidato keagamaan. Jadi sudah lumayan bagus ya. Ya mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan, dapat Bapak berikan. Terima kasih. Kirani antara ini tonasi tadi dapat, vokalnya dapat, ya dapat, ini kurang. Di dalam pidato maupun di dalam puisi ada penilaian sesuai intonasi, vokal, yang atau tata ekspresi. Penilaian itu materi juga masuk. Materinya nyambung tidak di dalam temanya. Itu tema tentang apa? Sesuaikan dengan tema. Karena kenapa? Kalau salah dengan materi, jatuhin. Karena hal-hal itu masuk di dalam kategori dalam syarat-syarat pidato atau syarat-syarat puisi. Belajar tidak pidato? Belajar? Bisa belajar? Masuk tema? Tidak. Belajar tema? Belajar. Nah, jadi itu jangan disepelekan materinya atau intinya, jangan disepelekan. Kenapa? Lomba, jadi sudah pernah ikut lomba. Nah, puisi harus sesuai dengan ya, ini belajar ya, belajar karena kita ini lomba di lingkungan kita sendiri. Mengapa ibu katakan sini? Biar kalian ikut lomba ke tempat lain itu sesuai dengan kriteria yang ada, dinilai orang kriteria yang ada. Kita belajar dulu di sini untuk semuanya bagus, mendalami, menghafal materinya, menghafal semua tidak apa-apa, karena di dalam pidato itu ada metode menghafal, teks, terus secara langsung, harusnya ya secara langsung. Sudah cukup baik ya, mungkin ini dulu, ini penilaian ibu enggak dimengerti di hayati ya, kedepannya lebih baik lagi ya. Sudah bagus, itu aja yang ibu sampaikan. Terima kasih. Kirani Anggreni, bukan untuk Kirani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Dewan Juri serta teman-teman yang saya banggakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa sehat walafiat hingga hari ini, dan insya Allah seterusnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pidato yang berjudul memperingati Hari Pahlawan. Hari Pahlawan diperingati pada tanggal 10 November setiap tahunnya. Peringatan Hari Pahlawan dapat kita jadikan cermin atau refleksi tentang pengorbanan, keteladanan, dan keteguhan untuk menggapai harapan masa depan dengan terus bekerja dan bekerja dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil
adil dan sejahtera. Yang sebagai harapan perjuangan bangsa. Sebagaimana sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga sebagai momentum dalam rangka menumbuh kembangkan nilai-nilai kepahlawanan, persatuan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. Apa yang dilakukan para pahlawan kiranya dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk meneruskan perjuangan mereka. Para hadirin sekalian, begitu banyak permasalahan yang negeri ini hadapi, seperti kemiskinan, bencana alam, narkoba, dan paham-paham radikal. Dan demikian pula permasalahan yang jelas-jelas tengah kita hadapi sekarang ini, yang butuh kekompakan negeri dan seluruh bangsa, yakni COVID-19. Meski di tengah pandemi ini tidak mengurangi sedikit pun arti dari memperingati Hari Pahlawan Negeri. Mari melaksanakan Hari Pahlawan ini dengan penuh hikmat dan tidak kehilangan makna. Bahkan diharapkan dapat memberi energi tambahan untuk menggugah kesadaran setiap elemen untuk mempertahankan bangsa yang persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai kepahlawanan seperti percaya kepada Yang Maha Esa, rela berkorban, pantang menyerah, suka membantu dan bergotong royong perlu terus ditanam dan pupuk agar terus bersemi di hati sanubari rakyat Indonesia. Mari tunjukkan kontribusi kita kepada negeri dengan menjadi pahlawan masa kini yang memiliki empati, suka membantu, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat jasa-jasa para pahlawannya. Maka mari dengan hikmat kita berpartisipasi dalam Hari Pahlawan ini dengan niat diri sendiri, dimulai dari hal-hal kecil seperti mengamalkan nilai-nilai rohani dan negeri, meneladani semangat para pahlawan demi NKRI. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermotivasi bagi kita semua. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup sama. Intonasinya masuk. Kenapa ibu bilang masuk? Intonasi naik di ujungnya suara. Tadi ada semangat ya. Tadi ada semangatnya. Tadi ada rendahnya saat narkoba segala macam negara kita. Sedih kan permasalahannya. Semangatnya tadi ada. Pada kalimat apa? Pokoknya kita harus semangat dari pahlawan. Masuk tema materi sama materinya masuk. Apa yang dibawakan masuk juga. Vokalnya masuk, mimiknya juga masuk. Dia punya ekspresi. Dia sedih kalau melihat tadi suara tadi sedih, intonasi tadi rendah, kamu juga ekspresi mukanya juga sama seperti intonasinya. Bisa mengajak audiens. Inti pidato itu kita mengajak audiens. Kita mempengaruhi audiens yang baik. Kalian tadi dengar dia pidato? Seolah-olah dia mengajak. Seolah-olah dia mengajak. Nah itu dari pidato. Puji syukurnya masuk juga di situ. Menghafal. Kamu menghafal metode menghafal. Tapi tidak sempurna, tidak ada kadang kita menghafal, kadang tidak sesuai. Ya itu namanya menghafal. Lebih baik secara langsung. Kalau menghafal itu bingung, tidak usah buka lagi catatan. Seperti ini kalian kalau pidato, ya udah dapat semua deh. Semoga kalian lebih baik lagi dari sini ya.
Penampilannya oke juga. So, gerak-geriknya juga berasa. Jadi kita tepuk tangan untuk Izzati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Diwanda serta Dewan Juri dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah dari kelas 81. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat hadir dalam upaya memperingati Hari Pahlawan dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di akhir zaman. Tanggal 10 November atau biasa kita kenal dengan Hari Pahlawan adalah hari yang bersejarah bagi rakyat Indonesia. Saat rakyat Indonesia merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, semangat dari para pahlawan itulah yang harus kita teladani. Kita sebagai generasi penerus bangsa harusnya mencontoh sikap para pahlawan yang rela berkorban demi bangsa Indonesia. Kita saat ini adalah generasi penerus bangsa yang memberi warna baru perlawanan dan mengisi kemerdekaan sesuai perkembangan zaman dengan pendidikan, sehingga kita dapat menjadikan bangsa ini sejahtera, maju, dan sejajar dengan bangsa yang lain. Ini merupakan cita-cita luhur yang wajib kita wujudkan. Sebagai bangsa Indonesia, kita berharap semoga bangsa ini menjadi bangsa yang produktif dan kreatif, yang berguna bagi bangsa dan negara, agar terwujud generasi muda Indonesia yang berkualitas dan rela berkorban. Dan untuk para pahlawan yang telah mendahului kita, semoga amal baik beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada pengucapan kata-kata saya yang salah atau berkenaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Syarif Hidayatullah. Oh, M. Syarif. Ya. Ya, M. Syarif sudah bagus ya, karena tidak bawa teks sama sekali, gitu ya. Cuman yang terlihat dari fisik banyak gerak sana sini. Seperti mau dansa. Ya. Iya, mungkin grogi ya. Kalau nanti itu jelas grogi lah, kalau ini tidak ada bawa santai juga. Oh. Grogi itu kayak tanggung. Jadi kira kamu itu mengalihkan. Yang mengalihkan supaya tetap fokus. Kalau Mengalihkan dengan gerak-gerik kamu itu. Iya. Itu masalah. Ada grogi dialitas sana. Iya. Oke, secara materi sudah bagus juga ya. Sudah cukup lah ya intonasinya, vokal dan mimiknya tadi ya. Ya, sudah ada semangatnya lah ya untuk berpidato. Ya, beri tepuk tangan buat Syarif. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak Kepala Sekolah MTS Nurul Palembang, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, dan saya hormati Bapak Ibu guru, dan saya bangga-banggakan teman sekalian. Ya, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat baik, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa selalu kita berikan kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November. Hari Pahlawan kita peringati untuk menghargai
jasa-jasa pahlawan yang telah berjuang melawan penjajah sehingga Indonesia bisa merdeka seperti saat ini. Pentingnya sebuah perjuangan. Berjuang yang dimaksud untuk seorang pelajar adalah dengan menuntut ilmu. Sebagai pelajar, sebagai generasi penerus bangsa, marilah kita sama-sama berjuang untuk meneruskan apa yang sebelumnya dilakukan oleh pahlawan dengan membuat bangsa dan negara kita semakin cerdas, berani, dan berjiwa kepemimpinan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Anwar udah mewakili kelasnya ya. Kamu sendiri ya dari kelas 93. Oke Anwar, mungkin materinya kurang banyak gitu ya, agak sedikit gitu ya. Intonasinya cukup lah ya, vokalnya juga cukup. Mungkin dari mimik terlihat kamu gemeteran. Ya, udah ya. Ya, jangan terlalu lihat teks ya. Maksudnya tuh lihatlah penonton di depan kamu itu, juri di depan kamu itu juga dilihat gitu ya. Oke, cukup terima kasih ya. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan karunia-Nya baik nikmat kesehatan jasmani maupun rohani, dan paling utama adalah nikmat Islam wal iman yang ada pada diri kita. Alhamdulillah, semoga setiap saat kita semua diberi kekuatan dan keistiqomahan untuk menjadi golongan orang-orang yang beriman serta bermanfaat secara ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita semua syar'i wa nabiyyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan semoga kita sebagai umat Islam nantinya bisa mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa mari kita sama-sama doakan semoga negara Indonesia menjadi negara yang berdatul thayyibatul warobatul makbul. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormatkan serta teman-teman yang saya banggakan, alhamdulillah pada suasana hari ini yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa beribadah kepadanya. Perkenalkan, nama saya Siti Kalasari, saya perwakilan dari kelas 71. Hari ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato agama Islam tentang perjuangan yang paling dasar. Bapak dan Ibu guru yang saya hormatkan serta teman-teman yang saya banggakan, berjihad atau berjuang melawan hawa nafsu dan syahwat adalah jihad yang paling dasar. Tak mungkin kita dapat menjihadkan musuh bila kita tak mampu menjihadkan hawa nafsu sendiri. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jihad yang paling utama adalah seseorang berjihad berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Najah dari Abdul Zar. Simaklah faizah indah yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim ketika menjelaskan surat Al-Ankabut ayat 6. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami akan memberi
menjihati setan dan menjihati dunia. Siapa yang menjihati empat berkata ini karena Allah, maka Allah akan memberinya hidayah kepada jalan-jalan kelidahannya yang akan menyampaikan ke surga. Siapa yang meninggalkan jihad maka ialah akan kehilangan hidayah. Sejumlah jihad yang ia tinggalkan. Al-Jurdai berkata, makanan dan orang-orang yang menjihati bahwa hidayah kepada jalan-jalan ikhlas. Tidak mungkin yang menjihati musuhnya yang lahirnya kecuali dengan menjihadkan akan menenggan melawan musuhnya yang lahirnya, dan siapa yang kalah oleh musuhnya yang batin ialah akan dikenalkan oleh musuhnya yang lahirnya. Fawaidul Faidah 177. Bapak dan Ibu guru yang saya hormatkan serta teman-teman yang saya banggakan, demi beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga paparan pidato ringkas mengenai perjuangan yang paling dasar ini bermanfaat dan dapat menambahkan keilmuan serta persebaran keimanan kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian serta mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata, dan kepada Allah marilah kita sama-sama mohon ampun penyampaian kata, dan kepada Allah berilah kita sama-sama mohon ampun. Sabura asmi akhirul kalamila tamfil wal hidayah wal hidra wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah, terima kasih penampilan membaca pidato. Jadi sudah bagus kelihatannya. Balik lagi ke apa? Tonasinya tidak dapat, vokalnya membaca dapat, mimiknya tidak dapat karena tadi membaca, materinya juga tidak dapat. Berharap bisa dipelajari lagi, bisa dicoba lagi ya. Kita lebih baik daripada ini. Mas Kasih sudah berani tampil. Mungkin itu saja yang disampaikan. Kalau menjaga no atau yes? Mari kita tepuk tangan kepada Siti Inola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya baik nikmat kesehatan di seluruh makhluk ini. Dan yang paling penting utama adalah nikmat Islam dan iman yang ada pada diri kita. Alhamdulillah. Semoga setiap saat kita semua diberikan kekuatan dan istiqomah untuk menjadi golongan orang-orang yang beriman serta beramal saleh secara ikhlas. Amin. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita semua Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita sebagai umat Islam nanti bisa mendapatkan syafaat dari beliau yang yaumul akhir kelak. Amin. Tak lupa mari kita sama-sama doakan semoga negeri Indonesia menjadi negeri yang berlaut thayyibatu wa ghafur. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan. Assalamualaikum. Alhamdulillah pada suasana hari berbahagia ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepadanya. Perkenalkan, nama saya Bagaskara. Saya wakilan dari kelas 72. Hari ini izin saya untuk menyampaikan pidato dalam Islam tentang mukmin kuat, lebih baik dan lebih dicintai Allah.
Diriwayatkan dari Abu Buhari radhiyallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun masing-masing ada kebaikan. Semangatlah, mari apa yang bertemu dan mohon pertolongan kepada Allah dan jangan bersifat lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah, janganlah mengatakan seandainya aku terbuat begini dan begitu, percaya hasil akan lain. Akan tetapi katakanlah Allah mentakdirkannya dan apa yang dikehendaki diperbuat, sebab mengada-andai itu membuat itu setan. Muslim. Maksud mukmin kuat dalam hadis di atas adalah kuat imannya bukan semata kuat fisik atau materi, karena kuat fisik dan materi akan membahayakan diri jika digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya kuat fisik dan materi bukan sebagai pijakan mulia atau tercela jadi terpuji. Sebaliknya, jika digunakan untuk maksiatan terhadap Allah, ia menjadi tercela. Bapak dan ibu guru yang saya hormati serta teman yang saya banggakan, kuat dalam hadis di atas mencakup kuat fisik, jiwa dan materi, kemudian semua itu diikat dengan iman kepada Allah Ta'ala, ridho dan menerima qadar dan qadar, sehingga mukmin yang kuat dalam hadis di atas adalah mukmin yang kuat dekat dan semangatnya khususnya dalam urusan akhirat, sehingga ia lebih banyak menjadi lawan musuh dan hijrah, lebih semangat keluar dan pergi menyambut hijrah di dalamnya. Kuatnya di sini mencakup kuatnya kehidupan terhadap Allah Ta'ala dan menjalankan tuntunannya berupa salat, puasa, zikir, infak, sedekah dan ibadah lainnya. Lebih aktif menjadi dan menjaganya. Bapak dan ibu guru yang saya hormati serta teman yang saya banggakan, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga pasangan pidato dikatakan mengenai mukmin kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah ini bermanfaat, dapat menambah keilmuan serta mempertebal keimanan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya serta mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian kata dan kepada Allah marilah kita sama-sama mohon ampun. Astagfirullah lazim faqul alam yahitoi wa ibadillah wa ibadillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah tampil dan mewakili kelasnya. Mungkin secara materi mengenai agama mungkin sudah bagus ya, kalau temanya agama. Cuma kan ini balik lagi ke temanya kepahlawanan, jadi kurang cocok ya, kurang nyambung. Kemudian intonasi dan vokalnya kurang juga ya nggak apa-apa lah ya, belajar ya. Mungkin itu aja ya. Oke, beri tepuk tangan buat selanjutnya yaitu Siti Imelda. Alhamdulillah, puji dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan karunia-Nya, baik nikmat kesehatan jasmani maupun rohani, dan yang paling utama adalah nikmat Islam wa iman yang ada pada diri kita. Alhamdulillah, semoga setiap saat kita semua diberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk menjadi golongan orang-orang yang berilmu serta beramal
Hari ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato agama Islam tentang Islam dan iman dan berinsan. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan, Rasulullah SAW suatu hari telah didatangi malaikat Jibril dalam wujud seseorang lelaki yang tidak dikenali jati dirinya oleh para sahabat, dan pada saat itu dia menanyakan kepada beliau tentang Islam, iman dan insan. Setelah beliau menjawab berbagai pertanyaan Jibril dan dia pun telah meninggalkan mereka, maka pada suatu kesempatan Rasulullah bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab, "Wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya itu?" Maka Umar menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu." Nabi pun bersabda, "Sesungguhnya dia itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama." Hadis riwayat Muslim. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan di dalam pengarang hadis ini terdapat dari bahwasanya iman, Islam dan ihsan semuanya diberi nama Amin agama tali syaraf abna'in, halaman 23. Jadi agama Islam yang kita anut mencakup 3 tingkatan: Islam, iman dan ihsan. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan, bagaimana ini mengkompromikan ketiga Islam ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan yang mananya bila dibandingkan dengan iman, maka insan itu lebih luas cakupannya. Bila ditinjau dari sumber tesnya dan lebih khusus daripada iman, lebih ditinjau dari orang-orang yang sampai pada derajat insan. Sedangkan iman itu lebih luas daripada Islam bila ditinjau dari dan lebih khusus daripada Islam bila ditinjau derajat iman. Maka di dalam sikap insan sudah terkumpul di dalamnya iman dan Islam, sehingga orang yang bersikap insan itu lebih istimewa dibandingkan orang mukmin yang lainnya, dan orang yang tak mukmin itu juga lebih istimewa dibandingkan orang muslim yang lain. Atau mitli sofi awal alil Solih Fauzan halaman 63. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan, demikian beberapa hal yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Bapak pidato ringkas mengenai Islam, iman dan ihsan ini bermanfaat dalam menambah ilmu serta mempertahankan keimanan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya serta mohon maaf bila ada salah dalam yang saya katakan, dan kepada Allah yang kita sama-sama mohon ampun. Astagfirullahaladzim, hayrul kalam wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Siapa namanya? Juwita. Terima kasih. Terima kasih sudah membacakan pidato. Sudah tampil. Juwita membaca. Berapa Juwita? Jadi Juwita ini dia ini membaca pidato tidak apa-apa, sudah ada keberanian untuk tampil ikut lomba pidato. Awal dulu ya, belajar. Donasinya kurang dapat, vokalnya lumayan, mimiknya tidak ada karena Juwita membaca. Jadi Ibu tidak lihat Juwita itu ada ekspresi tentang apa di dalam pidato, tidak ada. Kalau pidato tentang gue ini harus semangat. Materi tidak nyambung dengan tema. Juwita tentang apa temanya? Ihsan, itu tentang keagamaan Nabi Islam ya. Kita ini tentang pahlawan. Tidak apa-apa, kita belajar. Tapi kalau lomba di luar nanti tolong diingetin ya. Karena salah satu kategori ini jatuh itu tidak menang temanya. Jadi jangan dianggap sepele sebagai Indonesia. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini lama-lama kalau
tadi menyepelekan. Mungkin ini saja penilaian Ibu. Terima kasih Bu Zia. Terima kasih Juwita. Ini kita tepuk tangan pada Juwita. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat Ibu Bapak Guru Dewan Juri dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hidayahnya kepada kita semua. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah memberikan saya kesempatan pada hari ini untuk menyampaikan pidato dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Dengan 10 November atau biasa dikenal Hari Pahlawan adalah hari yang bersejarah bagi rakyat Indonesia. Saat rakyat Indonesia merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Semangat dari pahlawan para pahlawan ini yang harus kita teladani. Kita sebagai generasi penerus bangsa seharusnya mencontoh sikap-sikap pahlawan yang berani berkorban demi bangsa Indonesia. Di masa sekarang untuk menjadi pahlawan tidak perlu mengangkat senjata. Untuk memiliki kepedulian terhadap sesama dan terus berjuang melalui masa sulit ini. Bersatu seperti perjuangan para pahlawan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Apa yang kita lakukan saat ini merupakan salah satu ucapan syukur dan penghormatan kita terhadap para pejuang dan pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan mereka selalu kita kenang dan pengorbanan nyawa mereka tidak akan pernah pudar dari pengorbanan nyawa dari insan bangsa Indonesia. Semoga Indonesia tetap semangat dan juga berbangga kesejahteraan. Oleh karena itu, marilah kita merayakan Hari Pahlawan ini dengan semangat para pahlawan kita. Marilah membiasakan diri untuk menjadi pribadi yang merdeka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lumayan cukup bagus lah ya. Hanya saja cara menyampaikannya itu lebih terlihat membaca ya. Mungkin materinya sudah bagus cukup lah ya. Ya intonasi dan vokalnya sama dia cukup lah. Ya sudah itu aja ya komen dari Miss ya. Kasih tepuk tangan buat Fauzia. Marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati juri di sini dan dewan-dewan guru dan teman di sini. Hari Pahlawan kiranya tidak hanya sekedar diingat pada setiap tanggal 10 November saja. Namun lebih dari itu, perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia perlu dikenang. Sepanjang masa oleh kita semua, sebagaimana tema hari ini pahlawan, yaitu pahlawanku sepanjang masa. Apa yang telah dilakukan para pahlawan kiranya dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk meneruskan perjuangan mereka. Marilah pada kesempatan ini kita ikut berpartisipasi pada peringatan Hari Pahlawan tahun ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa pahlawan, sebagaimana ungkapan yang menyatakan bahwa hanya bangsa yang menghargai jasa pahlawannya yang dapat menjadi bangsa yang besar. Demikian pidato dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Trisna atas penampilannya ya. Kalau menurut Miss sedikit ketemu inti ya, inti dari materinya itu ya.
mungkin terlalu sedikit kali ya. Oke. Kemudian gerak-geriknya juga grogi gitu ya. Ya pasti ya grogi itu ya. Ya intonasinya lumayan lah ya, cukup lah. Mungkin itu saja ya. Tepuk tangan itu, Tris. Selanjutnya Kirani Agraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan Dewan Juri yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini dan insya Allah sampai seterusnya. Salawat serta salam marilah kita panjatkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Kali ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat tentang memperingati Hari Pahlawan. Pertempuran 10 November adalah pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia, sehingga menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Inggris mengultimatum akan menyerang kota Surabaya dari darat, laut, dan udara. Apabila orang Indonesia di Surabaya tidak menaati pemerintah Inggris, mereka juga mengeluarkan instruksi bahwa pemimpin bangsa Indonesia dan para pemuda di Surabaya harus datang selambat-lambatnya 10 November 1945 pukul 6 waktu Indonesia Barat tiba di tempat yang ditentukan. Ultimatum itu tidak ditaati oleh rakyat Surabaya sehingga terjadi pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat pada 10 November 1945. Medan perang tersebut mendapat julukan neraka. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi korban ketika ikut serta semangat membara telah membuat kota Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan. Demikian sambutan saya, semoga para pahlawan yang gugur mendahului kita diterima amal baiknya dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Rafli ya. Itu spontan Rafli ya, Rocky. Kalau pidato gerak-gerik seperti itu salah. Itu Rocky. Kalau pidato poster tubuhnya itu, pos tubuh itu harus tegap sempurna. Itu tadi 10 pahlawan ya. Itu berarti kita inti dari pidato itu semangat. Semangat kamu kurang. Semangat kau dicampuri dengan grogi. Grogi kan? Intonasinya, vokalnya kalau grogi tadi, AIU tadi, AIU kau tadi, Rafli tadi, gemetar, ya. Mimiknya, kalau bajunya, kurang. Materinya lumayan. Tapi di dalam pidato itu, setelah inti itu ada kesimpulan dari
pesan ditekankan lagi, kurang. Jadi kalau peserta lain dan gerak-gerak seperti ini tegak sempurna. Terima kasih juga sudah tampil mewakili kelasnya Ibu Anung Jempol, sudah tampil di sini. Ya, mungkin itu aja penilaian Ibu. Mari kita tepuk tangan untuk Rafli. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan berkah serta rahmat-Nya kepada kita semua yang hadir di ruangan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu juri serta teman-teman yang saya banggakan. Tak lupa pula salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya di akhir lahir. Pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan usia yang panjang untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat. Selain itu, pada hari 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan. Pada Hari Pahlawan ini merupakan hari yang bersejarah. Tidak hanya bagi kita sebagai masyarakat, tapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Pada hari yang baik ini, marilah kita menengok kembali sejarah perjuangan para pahlawan kita. Seperti yang kita ketahui bahwa kemerdekaan bangsa kita tidak didapat dari hasil pemberian, melainkan perjuangan. Apakah kalian masih mengingat berapa lama kita hidup di bawah tekanan penjajahan Jepang dan Belanda? Itu saja sudah cukup mengingatkan kita betapa berat penderitaan bangsa Indonesia pada zaman penjajahan. Para penjajah negeri kita bermaksud menguasai pemerintahan dan mengeruk kekayaan bangsa ini. Berbagai cara mereka lakukan. Para penjajah itu memaksa rakyat Indonesia bekerja lewat kerja rodi dan romusa. Tanpa upah mereka harus bekerja keras, bahkan tanpa makan yang cukup. Oleh karena itu, banyak rakyat Indonesia yang meninggal pada saat kerja rodi dan romusa. Hal lain yang perlu diteladani yaitu kita sebagai generasi muda harus tangguh seperti pahlawan kita yang tangguh untuk menggapai cita-cita mereka. Mereka mau belajar untuk mencapai cita-cita mereka. Para pahlawan tidak hanya mencucurkan keringat, tetapi juga dengan segenap jiwa mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Namun mereka tetap teguh berjuang membela negara dan mempertahankan prinsip mereka. Semangat ialah berkorban para pejuang kita yang begitu besar itu patut kita teladani juga. Sudah saatnya sebagai generasi muda dikenalkan kembali kepada nilai-nilai kepahlawanan yang sudah mulai luntur dan tidak berarti lagi. Dengan mengenal para pahlawan, kita diajarkan untuk membangun kembali sikap kepahlawanan, patriotisme dan nasionalisme. Lihatlah mereka yang telah berhasil. Mereka telah menunjukkan bahwa cita-cita mereka bukan hal yang mustahil. Teman-teman sekalian, semoga pidato ini dapat membuat kita lebih tangguh dan semangat untuk menjadi penerus bangsa kita. Berjalan selaras untuk meneruskan perjuangan para pahlawan mencapai cita-cita bangsa, yaitu Indonesia yang lebih baik ke depannya. Kita sebagai generasi penerus harus senantiasa mendoakan arwah para pahlawan agar diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga bangsa ini senantiasa dalam lindungannya, tetap dikaruniai kemerdekaan dan persatuan. Amin. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
intonasinya masih seperti yang peserta tadi. Ya, masih lihat teks keseluruhan, tidak adanya ekspresi. Pidato itu kita mengajak, tapi ini tidak sama seperti peserta yang sebelumnya. Vokalnya lumayan, mimiknya masih. Tadi melihat teks tidak terlihat sama sekali bentuk di situ. Apakah mimik, geraknya, ekspresinya, semangat atau sedih tidak ada di dalam pidato si Haroko tadi. Materinya masuk dengan tema dari pahlawan. Mungkin demi dulu nilainya Bu, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Untuk peserta lainnya, tolong diperhatikan komentar-komentar Ibu ya, intonasi segala macam tuh harus disesuaikan. Sudah belajar bahasa Indonesia? Pidato sudah pernah? Lihat orang pidato? Jadi kalau kata sambutan itu tidak usah lihat lagi di teks. Penghormatan kepada orang itu tidak usah lihat lagi di teks. Kalian itu sebenarnya catat saja yang isi pentingnya saja. Bawa catatan-catatan kecil aja. Puji syukur itu tidak usah pakai teks juga. Tidak ada kan audiens. Jadi kalau kita pidato itu harus bekerja sama dengan audiens. Ya, semoga peserta lainnya bisa lebih baik darinya. Ini sudah cukup lah, karena dia berani menampilkan pidato dia, berani mewakili kelas dia, ada kemauan. Tepuk tangan dulu untuk Haroko. Ya, tambahan dari Miss, mungkin sama seperti Ibu Sri ya, bacanya terlalu datar juga itu ya. Untuk peserta lain juga ini jadi contoh buat kalian juga ya, untuk lebih baik itu aja ya. Ya, Bapak hanya ingin menambahkan beberapa. Ya, yang pertama yaitu betul apa yang dikatakan Ibu Sri, bahwa seyogianya memang dalam berpidato ataupun menyampaikan suatu pesan ya, kita harus hafal dalam menyampaikan kata-kata pembuka ya, seperti kata puji syukur kepada Tuhan, kemudian sholawat kepada Nabi. Itu seyogianya atau sebaiknya kita sudah hafal di luar kepala ya. Jadi untuk yang selanjutnya kita hanya butuh melihat tentang materi apa yang akan kita sampaikan. Jadi untuk yang pembukaan tuh ya, seperti puji syukur itu sebaiknya harus di luar kepala ya. Ya mungkin
tidak apa-apa gitu ya, karena memang ini masih tahap belajar. Dalam tahap belajar ini kan pasti ada yang namanya salah ya, itu wajar karena memang masih tahap belajar. Sebagaimana di dalam hadis kan dikatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi tuntutlah ilmu kalian dari buayan ibu, artinya dari kecil sampai dengan ke liang lahat ya. Jadi belajar ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan, kewajiban kita ya, dari kecil sampai dengan kita meninggal. Jadi tetap semangat ya, tetap terus berkarya, dan kepada yang lain harus terus semangat ya, harus terus memberikan, harus bisa mencoba lah untuk memberikan yang terbaik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia, baik nikmat kesehatan jasmani maupun rohani. Dan yang paling utama adalah nikmat Islam wal iman yang ada pada diri kita. Alhamdulillah, semoga setiap saat kita semua diberi kekuatan dan keistiqomahan untuk menjadi golongan orang-orang yang berilmu serta beramal saleh secara ikhlas, amin. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita semua Sayyidina Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, dan semoga kita sebagai umat Islam nanti bisa mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhirat kelak, amin. Tak lupa marilah kita sama-sama doakan semoga negeri Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun ghorafun ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan, alhamdulillah pada suasana hari ini yang berbahagia kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepadanya. Perkenalkan, nama saya Fahri Abdianza. Saya perwakilan dari kelas 72 hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan pidato agama Islam tentang terputusnya amalan selain 3 perkara. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan, ilmu agama yang bermanfaat, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya, dan sedekah jariah adalah di antara amalan yang bermanfaat bagi mayit walaupun ia sudah di dalam kubur. Simak sajian singkat berikut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang meninggal dunia maka terputusnya amalan kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak soleh yang. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan, amalan yang masih terus mengalir pahalanya walaupun setelah meninggal dunia diantaranya sedekah jariah seperti membangun masjid, menggali sumur, mencetak buku yang bermanfaat, serta berbagai macam wakaf dimanfaatkan dalam ibadah. Ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu syair, ilmu agama yang ia ajarkan pada orang tua lain, dan mereka terus amalkan, atau ia menulis buku agama yang bermanfaat dan terus dimanfaatkan setelah ia meninggal dunia. Anak yang soleh, karena anak yang soleh itu hasil dari kerja keras orang tuanya. Oleh karena itu Islam amat mendorong seseorang untuk memperhatikan pendidikan anak-anaknya mereka dalam hal agama, sehingga nantinya anak tersebut tumbuh menjadi anak yang soleh, lalu tersebut menjadi sebab yaitu orang tuanya masih mendapatkan pahala meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan, demikian beberapa hal
amalan selain tiga perkara ini bermanfaat, dapat menambah keilmuan serta mempertebal keimanan kita semuanya. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian serta mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata, dan kepada Allah marilah kita sama-sama memohon ampun. Astagfirullahaladzim. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari, terima kasih atas penampilannya ya. Jadi di sini materinya tidak nyambung ya. Kita pidatonya mengenai apa? Hari Pahlawan kan? Nah tadi ini mengenai apa? Iya jauh ya. Ya lain kali materi itu harus dikuasai ya. Harus nyambung ya. Nanti hari Kartini isi pidatonya 17 Agustus nggak nyambung. Ya sama seperti penampilan sebelumnya, si siapa nih Fahri datar juga ya, sama seperti yang lain. Ya mungkin itu saja ya. Terima kasih. Ya ada Bapak ya, ini Pak. Mungkin ada beberapa orang, beberapa siswa yang materinya tidak ini. Ya ada Bapak, yang penting itu salah satu bentuk belajar untuk berpidato ya. Jadi untuk kedepannya ya disesuaikan untuk kedepannya ya. Tapi untuk saat ini masih tahap belajar, maka itu dimaklumi ya. Untuk materi-materi yang tidak sesuai itu dimaklumi. Karena fokus kita adalah bagaimana cara kita untuk berani tampil di depan ya, menyampaikan apa-apa pendapat kita. Nah itu yang fokus utamanya. Kalau materi itu belakangan, tapi yang fokus utama adalah apa-apa, bagaimana ataupun keberanian kita untuk menyampaikan pendapat-pendapat kita. Mungkin itu saja, terima kasih. Selanjutnya yaitu Izati Bazlin. Oke, non. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Akhirnya kita sudah selesai juga ya. Lomba kita, alhamdulillah. Ya, jadi alhamdulillah lomba pidato kita hari ini sudah selesai. Nah, jadi di dalam perlombaan itu pasti ada yang namanya menang dan kalah. Nah, jadi di dalam perlombaan itu adalah hal yang biasa ya. Menang dan juga kalah itu hal biasa. Jadi nantinya bagi para peserta yang kalah, yaitu ya biasa saja ya, anggap sebagai sebuah pelajaran, suatu pengalaman ya. Karena dalam istilah dikatakan pengalaman adalah guru terbaik ya. Jadi guru terbaik dalam hidup kita adalah pengalaman ya. Jadi dalam lomba ini kalian bisa belajar bagaimana cara pidato yang baik ya, penyampaiannya bagaimana, terus bagaimana menyusun materi, menyusun kata-kata ya dalam menyampaikan. Jadi di sini sekali lagi Bapak memberikan aplaus ya ataupun penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kalian semua. Ya, tepuk tangan dulu. Karena kalian memiliki keberanian untuk menampilkan apa adanya kalian ya, bukan ada apanya kalian ya. Jadi
Itu merupakan suatu bentuk prestasi tersendiri ya, yang mana hanya orang-orang tertentu saja ya, yang bisa diberikan keberanian untuk tampil menyampaikan pidato di depan umum. Jadi terima kasih sekali lagi kepada para siswa dan siswi yang sudah memeriahkan, yang sudah ikut berpartisipasi di dalam lomba ini. Sekali lagi, kalah dan menang itu hal biasa. Ya, disinilah kalian belajar dan disinilah kalian mengetahui yang mana yang baik dan juga yang mana yang salah. Ya. Itu saja mungkin. Terima kasih.